wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Alfarizi Paringkuan dari kelompok 5 NIM 24112034. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tiga kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3 tentang surat berharga. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu apakah transaksi digital saat ini mengurangi penggunaan surat berharga konvensional? Jawabannya ya, karena platform digital seperti e-banking, QRIS dan transfer instan meminimalkan kebutuhan pelaku bisnis terhadap instrumen fisik berbasis kertas atau paper based. Nah, lanjut pertanyaan kedua, apa perbedaan utama fungsi surat berharga sebagai alat pembayaran dengan surat bukti tagihan? Nah, sebagai alat pembayaran, surat berharga bertujuan untuk menggantikan surat uang tunai secara langsung atau seketika. Sedangkan surat sebagai bukti tagihan berfungsi sebagai bukti kepemilikan piutang yang baru bisa ditagih saat jatuh tempo. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah perkembangan transaksi digital saat ini dapat mengurangi penggunaan surat berharga konvensional? Jawabannya ya, sangat mengurangi. Perkembangan transaksi digital telah menggeser penggunaan surat berharga konvensional atau fisik menjadi serba elektronik atau scriptless trading. Saat ini saham seperti reksadana dan juga obligasi dicatat di yang namanya KSEI atau secara digital karena jauh lebih aman, cepat, dan efisien. Bentuk fisik ini hampir tidak digunakan lagi kecuali untuk kebutuhan hukum privat yang yaitu lebih spesifik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatra Denwana dengan NIM 24112031. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, 6, dan 7. Saya akan memulai dari pertanyaan nomor 4, di mana dengan pertanyaan, mengapa surat berharga disebut sebagai alat legitimasi bagi pemegangnya? Jadi jawaban dari pertanyaan ini ialah dikarenakan surat berharga disebut sebagai alat legitimasi karena kepemilikan atau penguasaan surat tersebut menjadi dasar hukum yang mengesahkan seseorang sebagai pihak yang berhak untuk menuntut hak yang tercantum di dalam surat itu. Jadi di dalam praktiknya, pihak yang wajib membayar cukup memeriksa siapa yang secara sah memegang surat berharga tersebut tanpa harus menelusuri hubungan hukum sebelumnya. Hal ini memberikan kepastian hukum dan memperlancar lalu lintas perdagangan. Sebagai contoh, seseorang yang memegang cek atau wesel yang sah dapat menuntut pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat tersebut. Dengan demikian, surat berharga berfungsi sebagai alat yang melegitimasi atau mengesahkan kedudukan pemegangnya sebagai pemilik hak. Lanjut ke nomor 6 dengan pertanyaan, mengapa surat berharga dapat dipindah tangankan sedangkan tidak semua dokumen lainnya itu dapat dialihkan kepada pihak lain? Nah, jadi jawaban dari pertanyaan ini ialah surat berharga dapat dipindah tangankan karena hak yang terkandung di dalamnya melekat dan menyatu dengan surat tersebut. Ketika surat berharga dialihkan kepada pihak lain, maka hak yang terdapat di dalamnya juga ikut berpindah kepada pemegang baru. Karakteristik itu disebut sebagai negotiability atau sifat yang dapat diperdagangkan. Sifat tersebut sengaja diberikan oleh hukum agar surat berharga dapat digunakan secara luas dalam kegiatan perdagangan dan pembiayaan. Sebaliknya, tidak semua dokumen memiliki sifat demikian. Dokumen seperti perjanjian, kwitansi, atau surat keterangan pada umumnya hanya berfungsi sebagai alat bukti dan tidak secara otomatis mengalihkan hak kepada pihak lain hanya dengan penyerahan dokumen tersebut. Untuk mengalihkan hak yang terkandung di dalamnya, biasanya diperlukan prosedur hukum tambahan seperti cesi, novasi, atau persetujuan para pihak lain. Karena itulah surat berharga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dokumen-dokumen biasa lainnya. Lanjut ke pertanyaan nomor 7, di mana pertanyaannya ialah melihat perbedaan antara klausul kepada pembawa dan kepada order. Klausul mana yang menurut Anda memiliki tingkat keamanan paling tinggi bagi pemilik hak asli dan bagaimana mitigasi risiko jika surat berharga dengan klausul kepada pembawa hilang atau dicuri? Jadi jawaban dari pertanyaan ini ialah
Jika ditinjau dari aspek pelindungan hukum dan konsumen, klausul kepada order memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan klausul kepada pembawa. Dikarenakan pada klausul kepada order, pengalihan hak harus dilakukan melalui endorsement dan penyerahan surat. Dengan adanya endorsement terdapat catatan yang jelas mengenai siapa pemilik sebelumnya dan kepada siapa hak tersebut dialihkan. Jejak perpindahan hak ini memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa atau penyalahgunaan. Sebaliknya, surat berharga dengan klausul atau kepada pembawa dapat dialihkan hanya dengan penyerahan fisik. Siapapun yang memegang surat tersebut pada umumnya dianggap sebagai pemegang yang sah. Akibatnya, apabila surat itu hilang atau dicuri, risiko kerugian bagi pemilik asli menjadi lebih besar. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan kelompok lain. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.